teman-teman semua, kembali lagi di channel Mimikry Power. Jadi di video kali ini kita akan membahas topik baru khususnya di HTML sebelum kita lanjut ke CSS. Oke, video kali ini akan membahas tentang elemen form. Ya, form merupakan salah satu elemen yang ada pada HTML yang fungsinya itu untuk membuat sebuah form yang bisa menerima input dari user. Jadi kita bisa buat elemennya di sini. Kita langsung ke bagian kode editornya, form. Nah, dia punya opening tag sama closing tag. Jadi di dalam ini kita akan membuat elemen-elemen yang bisa menerima input dari user. Jadi apa aja sih yang terdapat di dalam elemen form ini? Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang input. Nah, input adalah sebuah elemen yang akan membentuk dimana kita itu bisa menerima input dari user, dari pengguna. Jadi tipenya itu ada banyak. Ada kita bisa kayak nerima teks atau nerima pilihan. Kalau kalian pernah lihat kayak checkbox atau kayak ngerjain soal, ada pilihan berganda terus pilihan lingkaran kecil. Nah, itu salah satu contoh dari tipe input. Jadi aku mau jelaskan di sini ada beberapa tipe input. Yang pertama itu ada teks. Dia akan berbentuk seperti ini, seperti teks, dan bisa ditulis. Lalu ada input radio. Nah, ini ada radio yang kita bisa mengklik ini. Kalian pasti pernah melihat ini. Terus ada input checkbox. Nah, ini bisa lihat. Kalau kalian bisa memungkinkan kalian lebih memilih dari satu, nah kita menggunakan checkbox. Kalau radio kan kita harus milih salah satu. Terus ada input submit. Nah, ini kita bisa, ini fungsinya kita akan mengirimkan semua input yang telah kita beri ke form ini, dan ketika kamu mengklik input submit ini, maka semua file itu akan dikirimkan ke misalnya contohnya ke database. Nah, ini kita akan membuat perantaranya untuk menerima input dari user, dan form ini sangat penting untuk digunakan. Oke, jadi ada input. Nah, ini contohnya, ini dia elemen inline. Kenapa? Karena dia nggak membentuk baris baru. Inline itu elemen HTML yang bertipe inline itu dia tidak akan membentuk baris baru, makanya dia bisa sejajar ini. Bisa sejajar. Jadi kalau kita mau buat dia ke bawah, kita harus buat BR. Terus harus buat BR. Ini nggak perlu, paling bawah. Nah, ini. Supaya ada baris baru yang terbentuk. Karena ini pada dasarnya ini elemen inline. Kalau nggak kita buat BR, dia akan sejajar, segaris. Nah, ini. Oke. Kita mungkin hilangkan dulu ininya, BR-nya. Setelah itu ada label. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita nggak tahu kita mau masukkan apa itu. Kalau kalian pernah lihat form-form yang ada di internet, misalnya nama, terus ada inputan kayak gini, terus misalnya soal-soal pilihan berganda ada kayak gini kan, harus ada penjelasnya kan, ada teks yang menjelaskan itu, ada labelnya, terus ini misalnya hobi kalian itu apa aja. Jadi ada checkbox, terus nanti kita submit. Nah, itu gunanya label. Jadi pertama kita buat untuk mungkin kita buat ini BR aja. Tadi salah. Oke. Kita mau buat misalnya ini untuk memasukkan nama depan misalnya. Nah, ada namanya elemen label. Jadi dua elemen ini, label dan input, itu ada di dalam content form ini, container form. Oke, jadi kita buat di antara label itu misalnya nama depan. Nah, kalau kita lihat, nah ini nama depan, kita lihat dia sejajar. Kenapa sejajar dengan input? Karena label itu juga elemen inline. Jadi kalau kita mau buat baris baru misalnya BR yang memisahkan antara input ini, nah dia akan di bawah. Jadi tergantung kalian mau buatnya gimana. Kalau aku mungkin buatnya sejajar gitu.
Nah, save. Nah, kita akan melihat ini penjelas label dari si input ini, tapi ini belum menyatu. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya belum menyatu. Nah, kalau kalian yang harusnya bisa ngeklik ini, nah biasanya kalau di form itu kalau ngeklik ini dia akan langsung ngarahkan ke sini. Kalau kita kesulitan untuk ngeklik ini, kita tinggal ketik label aja, itu udah diarahkan ke sini. Nah, ini belum disatukan. Jadi ada namanya di label itu atribut for. Kita mungkin harus buat aja misalnya first name. Nah, untuk menyatukan ini, for ini harus disatukan dengan input yang ini. Nah, ada namanya atribut ID, dimana kita harus menyamakan for dengan ID. For di sini harus sama dengan ID. Nah, ini sudah menyatu. Contohnya gimana? Kalau kita klik ini, nah ini belum kita pilih. Kalau kita klik ini, nah dia akan langsung diarahkan ke sini. Sebelumnya kalau kita nggak buat ini, ID-nya nggak kita satukan, itu label dan input ini nggak menyatu. Jadi kita harus buat for sama ID-nya sama. Kalau kita klik ini, nah ini klik ini pun bisa. Jadi lebih leluasa untuk memilih elemen form yang kita buat. Oke, selanjutnya di input ini ada atribut apa aja? Ada atribut name. Nah, elemen name ini penting. Kenapa penting? Karena kalau nggak dideklarasikan, semua data input yang kita terima itu nggak bisa dikirimkan. Jadi kita bisa buat name. Mungkin bisa sama aja atau nggak bebas, misalnya fname. Jadi nggak ada perubahan apa-apa, tapi name ini berfungsi kalau kita deklarasikan ya input yang kita masukkan itu bisa diterima. Terus ada namanya value. Salah. Jadi value ini menerima nama. Mungkin kita buat misalnya first name juga bisa sama. Nah, ini. Jadi value itu seolah-olah itu apa namanya? Kita bisa nilai dari yang nama kita buat ini. Jadi biasanya di teks itu nggak dibuat value-nya, karena dia kalau kita langsung buat misalnya lagi nih Albert, nah dia langsung membuat nama depan ini Albert gitu. Kalau kita ubah pun misalnya Budi gitu, kalau kita kirimkan submit, yang terkirim itu bukan Budi, tapi nilai value yang ada di sini, Albert. Jadi kita nggak usah deklarasikan ini value-nya, cukup sampai di name aja. Nah, selanjutnya ada namanya atribut placeholder. Nah, placeholder ini kayak ngasih sebuah pesan di dalam input yang kita buat. Dimana kalau kalian pernah lihat misalnya ada tulisan di sini masukkan nama Anda. Nah, itu gunanya untuk membuat atribut placeholder ini, misalnya input your first name. Nah, kita lihat di sini nama depan. Jadi ada perintahnya input your first name. Jadi supaya lebih menjelaskan bahwa kita harus memasukkan nama ke sini. Dan kalau kita klik ini, maka dia akan hilang. Maksudnya kalau kita ketik misalnya Albert, nah jadi itu sekedar cuman sebagai penjelas saja. Kalau kita itu belum masukkan nama kita, jadi harus kita buat. Setelah kita masukkan baru dia hilang. Nah, itu placeholder. Jadi kita mungkin bisa buat dua ini, first name dan mungkin nama depan ya, nama depan. Dan kita buat 2 BR aja biar dia agak terpisah. Oke. Nah, ini kita ganti jadi last name. Nama belakang. Ini labelnya. Terus ada kita buat misalnya ID-nya sama last name. Ini F name jadi L name, last name kita buat. Terus ada ini last name. Oke, jadi udah bisa masuk. Nah, selanjutnya itu untuk yang tipe teks. Selanjutnya kita misalnya mau membuat
sebuah kayak pertanyaan gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan input radio, dimana kalau kita masukkan pilihannya hanya satu, kita bisa menggunakan radio. Nah, di sini kita harus buat juga label. Misalnya pertanyaan, misalnya siapa presiden Italia. Nah, ini kita mungkin bisa buat di bawah aja. Oh, ini kita buat paragraf aja, bukan label. Salah, ini pertanyaan itu kita harus buat. Jadi di dalam form itu kita bisa masukkan juga elemen lainnya. Siapa presiden Italia? Oke. Ini mungkin kita hilangkan WR-nya. Nah, oke. Jadi ini biasanya kan ada tulisan di sini. Nah, itu harus ditemani dengan label. Jadi satu radio ini. Nah, kita buat dulu misalnya 3 radionya. 3 input radio. Nah, kita misalnya buat 3 pilihan di sini. Dan kita buat BR aja. BR. Terus di sini juga BR. Nah, udah 3 ini. Nah, kalau kita tekan, dia kan harusnya pilih salah satu. Nah, kita harus mendeklarasikan, membuat atribut di ketiga input ini supaya dia itu sebagai satu kelompok. Jadi sebagai satu kelompok di mana itu terpisah. Kita nggak bisa samakan input. Kita nggak boleh buat radio ini sebagai sebuah kesatuan yang berdiri sendiri, harus kita buat sama. Jadi yang terpilih hanya bisa satu. Pertama kita buat dulu labelnya. Label, misalnya si A. Nah, ini label untuk A. Terus ini di bawah. Terus perhatikan juga penempatan input sama label. Kalau kita buat input, yang muncul inputnya dulu. Kalau yang kita buat label, yang muncul labelnya dulu. B misalnya. Terus kita buat ini sebagai pilihan ketiga, yaitu C. Nah, ingat juga kita harus menyamakan for yang di sini sama ID yang di audionya. Jadi kita buat misalnya first president, kita buat F aja. Nah, ID di sini harus kita samakan juga first president. Jadi kalau kita ketik ini, klik ini, kita juga kita refresh, kita bisa klik ini juga. Nah, jadi itu gunanya supaya kita bisa ngeklik dari sini juga, bisa ngeklik dari sini juga untuk menyamakan for dan ID-nya. Terus ini mungkin kita buat second presiden kedua. Terus ini third presiden, yang dimana ID-nya juga kita samakan. Kita copy aja. Ini juga kita samakan. Oke. Nah, kalau kita klik ini, nah kita bisa tanpa harus ngetik ini pun kita bisa langsung otomatis terklik labelnya. Dan kita membuat ini menjadi sebuah satu kesatuan untuk satu pertanyaan ini, siapa presiden Italia. Jadi kita harus buat dia terpisah. Nah, itu fungsinya ada pada name-nya. Name di label input kita buat ini sebagai misalnya first president. Terus ini name as president. Salah, ini harus kita samakan. Jadi namanya misalnya presiden, dan atribut name di sini juga harus sebagai presiden. Nah, kalau kita lihat, nah ini belum nyatu. Oh, salah, belum ada petik 2-nya. Nah, ini dah. Nah, jadi dia udah jadi satu grup. Jadi kita harus menyamakan bahwa
tiga input tipe radio ini, 3 titik ini itu mempunyai name yang sama, presiden. Contohnya kita buatkan. Kalau for ID ini kita memang harus buat dia memang first presiden sesuai dengan kontennya. Second presiden, third presiden, tapi antara for dan ID-nya harus sama. Setelah itu ada name yang kita membuat ini menjadi satu grup di mana kita bisa melihat ini hanya bisa terpilih salah satu. Jadi kalau kita masukkan A, yang terpilih A, kalau B yang terpilih B, kalau C yang terpilih C. Kalau sebelum kita masukkan itu hanya sebagai sebuah kesatuan yang terpisah, masih terpisah. Jadi tiga input itu belum satu untuk pertanyaan ini. Jadi kita harus samakan name presiden di sini. Nah kalau kita refresh kan dia masih kosong gitu kan, masih kosong. Oke, setelah itu, nah untuk kali ini itu penjelasan tentang input radio dan teks. Di video selanjutnya kita akan menjelaskan tentang input lainnya, yaitu checkbox dan submit. Jadi tetap nonton video-video yang ada di channel ini, semoga membantu kalian memahami penjelasan tentang form beserta elemen-elemennya yang ada di dalamnya. Dan sekian dari video kali ini, tetap sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Cheer up.